Cobb adalah seorang produser musik, rapper, pengusaha, dan ikon budaya pop Amerika yang lahir pada tanggal 4 November tahun 1969 di Harlem, New York City. Dia besar di Mount Vernon, New York, setelah kematian ayahnya yang ditembak saat Sean masih kecil. Pada awal kariernya, Cobb bekerja sebagai intern di Appleton Records, sebelum dipecat dan mendirikan labelnya sendiri, Bad Boy Records, pada tahun 1993. Melalui label ini, Didi membantu mengembangkan karir sejumlah artis besar seperti Notorious B.I.G., Faith Evans, dan 112. Sebagai seorang produser musik, Didi dikenal karena memadukan unsur rap dengan pop, menciptakan sound yang komersial dan menarik bagi audiens yang lebih luas. Lagu-lagu hits seperti I'll Be Missing You, yang dibuat sebagai penghormatan kepada Notorious B.I.G. setelah kematiannya pada 1997, memperkuat posisinya di industri musik. Album debutnya, No Way Out, 1997, meraih sukses besar dan memenangkan Grammy Award untuk Best Rap Album. Selain di musik, Didi juga merambah dunia bisnis dengan peluncuran merek fashion Sean John, yang menjadi salah satu merek streetwear paling berpengaruh di awal 2000-an. Merek ini bahkan mendapatkan penghargaan dari Council of Fashion Designers of America pada 2004. Didi juga terlibat dalam bisnis vodka melalui investasi di Ciroc, serta dunia perfilman dan televisi. Nama panggungnya berubah beberapa kali dari Puff Daddy, P. Didi, hingga akhirnya menggunakan Didi. Sukses sebagai artis dan pengusaha, Didi juga memiliki kehidupan pribadi yang penuh dengan kontroversi. Selain hubungan panjangnya dengan Casey Ventura, Didi terlibat dalam berbagai kasus hukum, termasuk tuduhan kekerasan, penyimpangan seksual, dan kontrol terhadap orang-orang terdekatnya. Tuduhan terbaru yang diajukan Casey pada 2023 menyoroti perilaku buruk yang diduga dilakukan selama hubungan mereka. Meskipun begitu, Didi tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah hip-hop dan bisnis Amerika, dengan kekayaan yang diperkirakan lebih dari $1 miliar. Alur kasus 1. Hubungan dengan Casey Ventura tahun 2007 sampai tahun 2018. Didi dan Casey mulai menjalin hubungan pada tahun 2007, yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Namun, di balik hubungan publik mereka yang terlihat harmonis, Casey menuduh bahwa Didi kerap melakukan kekerasan fisik dan emosional terhadapnya. Salah satu insiden yang paling mengejutkan adalah ketika Didi menendang wajah Casey berkali-kali hanya karena berbicara dengan agen lain. Setelah itu, Casey dikurung di kamar hotel selama seminggu untuk menyembuhkan luka-lukanya. 2. Pesta, Freak-Off. Dalam gugatan yang diajukan oleh Casey, ia menjelaskan tentang pesta-pesta seksual yang diselenggarakan oleh Didi, di mana ia dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pekerja seks pria sementara Didi mengamati, merekam, dan kadang-kadang memotret. Pesta-pesta ini sering berlangsung di hotel-hotel mewah dan rumah pribadi Didi, dengan penggunaan obat-obatan yang diberikan kepada Casey untuk membuatnya patuh dan mampu melepas diri dari situasi tersebut. 3. Ancaman terhadap Kid Cudi. 2012. Pada 2012, ketika Casey sempat dikabarkan dekat dengan rapper Kid Cudi, Didi merespon dengan ancaman serius. Casey mengungkapkan dalam gugatannya bahwa Didi mengatakan ingin meledakkan mobil Kid Cudi. Tak lama kemudian, mobil Kid Cudi benar-benar meledak di depan rumahnya, dan hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kid Cudi sendiri. 4. Gugatan dari Casey Ventura. 2023. Setelah bertahun-tahun memendam pengalaman buruk, Casey akhirnya mengajukan gugatan pada 2023, menuduh Didi atas kekerasan seksual, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan. Tuduhan ini termasuk pemaksaan Casey untuk berpartisipasi dalam pesta-pesta seksual yang melibatkan berbagai pihak dan pengawasan ketat dari Didi atas. Kehidupan pribadi Casey, termasuk akses ilegal terhadap rekam medisnya. 5. Keterlibatan artis lain, selain Casey dan Kid Cudi, nama-nama lain dari industri musik ikut terseret dalam kontroversi ini. Justin Bieber, yang pernah memiliki hubungan dekat dengan Didi selama masa remaja, juga menjadi sorotan setelah video-video lama muncul kembali yang memperlihatkan interaksi antara mereka. Meskipun Bieber tidak terlibat langsung dalam pesta-pesta tersebut, hubungan dekatnya dengan Didi menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar mengenai pengaruh negatif yang mungkin ia terima. 6. Investigasi dan penangkapan. Setelah pengajuan gugatan oleh Casey, pihak berwenang mulai melakukan investigasi mendalam terhadap properti Didi di Miami dan Los Angeles. Dalam penggeledahan,
Polisi menemukan barang bukti berupa ribuan botol pelumas, senjata api, dan amunisi, yang memperkuat dugaan bahwa pesta-pesta yang diorganisir Didi melibatkan unsur-unsur penyimpangan seksual. Namun, hingga kini, Didi belum ditangkap secara resmi atas tuduhan-tuduhan ini. Penyidikan terus berlangsung, dan pihak hukum masih memproses berbagai tuduhan dan klaim yang diajukan terhadap Didi. Meskipun demikian, reputasi Didi dalam industri musik telah tercederai secara signifikan oleh tuduhan ini, dan banyak pihak yang sebelumnya dekat dengannya mulai menjaga jarak. Dampak kasus. Kasus ini memberikan dampak yang luas di industri hiburan, mengungkap bagaimana penyalahgunaan kekuasaan oleh figur terkenal dapat merusak kehidupan pribadi orang-orang di sekitar mereka. Dengan banyaknya tuduhan yang muncul, terutama dari Casey dan produser musik Rodney, Lil Rod Jones, Didi kini menghadapi ancaman serius terhadap karir dan kebebasannya. Kasus ini juga memicu diskusi lebih luas tentang eksploitasi dan pelecehan di industri hiburan, mendorong para korban lain untuk maju dan berbicara tentang pengalaman mereka.